Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Thumma ssalatu wassalamu ala sayyidil sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati mukarramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian. Bapak, Ibu, para jamaah dan remaja Islam Masjid Al-Adib yang saya banggakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita memperbanyak kalimat tahmid. Alhamdulillah atas kurnia dan juga anugerah yang begitu banyak tumpah ruah dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, satu persatu nikmat Allah kita rasakan, satu persatu kenikmatan dari Allah kita cicipi dalam kehidupan kita, yang pada hari ini jelas Allah masih tanamkan iman, Islam, hidayah dan taufik untuk sama-sama kita masuk ke dalam rumah Allah, Masjid Jami' Al-Aqib, dan sama-sama kita cintai ini untuk kita kerjakan ketundukan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita baik yang di luar masjid maupun saat ini lebih lagi di dalam masjid, kegiatan ibadah dan sesembahan kita kepada Allah baik secara hablum minallah maupun hablum minan nas, dikerjakan untuk yang fardu maupun yang sunnah-sunnah. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan semua rentetan amal ibadah, kebaikan dan kebajikan yang kita tebarkan di tengah-tengah masyarakat dan orang sekitar kita, insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan ibadah kita ibadah yang maqbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Karena itu, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk menyempurnakan kegiatan i'tikaf kita pada malam hari ini, kita niatkan sambil menunggu datangnya waktu Isya, kita isi kajian kita dengan sama-sama kita mengkaji ajaran agama ilmu Islam dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, agar tambah pemahaman diri kita terhadap ajaran agama Allah dan Rasulullah ini. Yuk sama-sama kita baca ayat yang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita mengawali kajian kita pada malam hari ini, kajian rutinitas setiap pekan Rabu malam Kamis. Kita awali kajian kita dengan sama-sama kita tahsinul Fatihah. Kita perbaiki ragam dan bacaan surah Al-Fatihah kita. Betapapun surah Al-Fatihah yang kita baca, baik di luar sholat terlebih lagi di dalam sholat, itu adalah menjadi ukuran kualitas kita. Apakah kita menjadi pribadi yang baik, atau kualitas ibadah sholat kita mundur dikarenakan pembacaan surah Al-Fatihah kita yang belum fasih, belum belajar, belum memenuhi ukuran ilmu tajwid. Karena itu yuk sama-sama dibuka surah Al-Fatihah. Dibuka surah Al-Fatihahnya, kita awali dengan ta'awudz, kalimat mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai di tengah ibadah kita merasuk sisipan-sisipan bisikan syaitan iblis yang selalu menggerogoti daripada semangat ibadah kita.
Banyak orang begitu mulai baca Al-Quran, belum sampai 2 ayat, belum sampai 4 ayat, udah berasa ngantuk. Wah, dikit-dikit, setan ya. Yuk, kita ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk Suratul Fatihah ayat yang kedua, tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Kalau dinasih-nasih sih, begitu baca suratul Fatihah, bacanya bareng-bareng, kayaknya cakep, bagus, kualitas secara berjamaah. Tahu deh kalau misalkan atu-atu gimana? Mudah-mudahan kualitasnya tetap bagus. Insya. Karena itu dari dulu saya bilang, kalau ada yang punya saya nomor WA, ya, ibu ambil nomor WA saya. Mau dari orang lain yang punya nomor saya atau langsung antar ke saya. Saat nomor WA berapa? Sekian juta saya sebutin. Begitu saya sebutin kali begitu. Kalau baca suratul Fatihah di hadapan orang banyak, malu-malu, ya. Tinggal baca suratul Fatihah persis depan muka layar HP ibu sendiri. Kirim ke nomor saya. Gak perlu kenalin diri, gak apa-apa. Waalaikumsalam, Ustaz, saya Ibu Anu, Bu Fulanah, bin Fulan. Mohon koreksi baca suratul Fatihah. Gak usah pakai namanya, gak apa-apa. Takut ntar saya ketemu di jalan, saya tandain tuh dia itu yang baca suratul Fatihahnya masih salah. Enggak, ya. Nanti saya berikan komentar dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Saking saya merasa pentingnya suratul Fatihah di dalam diri umat Islam. 114 surah, 30 juz, 6.666 ayat dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala, intisari daripada itu Quran yang begitu banyak di dalam surah Al-Fatihah. Maka rukun salat kita cukup suratul Fatihah. Ya. Kali ada yang mau baca sendiri itu faktor silahkan. Kita masuk kepada makro bacaan kita yaitu suratul Baqarah. Ayat berapa kemarin? Ayat 44 ya. Pak Jajak biasanya ingat.
Betul. Iya. Empat bacaannya udah betul. Nah, cuman singgungan soal konten dan substansi pemahaman terhadap ayat 44 suratul Baqarah yang belonan, ya. Karena itu hari ini malam ini insyaallah kita akan angkat soal itu. Sebelum kita masuk kepada pemahaman daripada surah Al-Baqarah ayat 44, kita mengulang sedikit apa yang kemarin sudah kita garap, kita kupas dan bahas, ditinjau dari sisi tajwid, tata cara membaca ayat suci Al-Quran secara baik dan benar. Ya, saya akan berikan contoh lebih awal, hanya mengulang lagi-lagi, sifatnya hanya mengulang saja. Karena itu saya nggak membaca 2-3 kali pengulangan. Biasa kalau ayat baru 2-3 kali pengulangan. Ini hanya mengulang sekali saja. Kemudian dilanjutkan oleh para jamaah, yang bapak dan juga yang ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Satu, sama-sama gabung, jemaah yang bapak, ibu, itu juga yang rismah. 2, 3. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Coba jemaah yang ibu, nanti orang ladies first, ibu yang lebih awal. Yuk, 1, 2, 3. Iya, jangan mau kalah ya bapak ya. 1, saya bagi 3 kelompok, biasanya 2 kelompok nih. Jamaah yang bapak juga jamaah yang ibu. Sekarang ada yang muda-muda, anak remaja Islam Masjid Jami Al-Atik nih. Ya, jadi sekarang 3 kelompok. Sekarang bapak-bapak yang non rismatik. Nanti setelah ini baru anak-anak remaja nih. Yang bapak ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Yuk, yang remajanya 1, 2, 3. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alhamdulillah. Afala ta'qilun. Sama-sama. 1, 2, 3. Saya balik sekarang. Sekarang remajanya. Afala ta'qilun. 1, 2, 3. Jamaah yang bapak. 1, 2, 3. Jamaah yang ibu yuk. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-44. Coba siapa suaranya yang lantang? Andi coba.
Baca terjemahnya, ayat ke-44. Terjemahnya. Baca terjemahnya aja. Ayo, terjemahnya. Ilhan, ayo Ilhan, baca terjemahnya. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Tuh, ayatnya nggak panjang, cuman pesan Allah kepada seluruh kelompok ma'syar ahlul kitab. Begitu dalam pemahamannya, begitu dalam maknanya. Ya, seperti yang saya sampaikan pada beberapa pekan yang lewat, bahwa ayat ini dengan ayat yang sebelumnya memiliki keterikatan yang sangat erat. Allah berbicara kepada seluruh jajaran ahlul kitab. Jajaran ahlul kitab, satu kelompok, satu komunitas yang masih berpegang teguh dengan kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, orang-orang yang memang diamanahkan oleh Allah melalui jalur Nabi dan para Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah. Karena itu masuk pada golongan ini ahlul kitab Yahudi, ahlul kitab dan juga Nasrani. Ya, ahlul kitab Yahudi dan juga ahlul kitab Nasrani, dari dua golongan tersebut. Apa yang Allah sampaikan pada surah Al-Baqarah ayat 44 ini? Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Terjemahnya ada di Al-Quran yang ibu bapak semuanya pegang. Apakah kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, memerintahkan kepada segenap golongan manusia bil birri, tentang kebaikan, sesuatu yang bagus-bagus dari ucapan, sikap. Wa tansawna anfusakum, kalian menggelorakan nilai-nilai kebaikan kepada seluruh manusia. Wa tansawna anfusakum, saya disentuh saya. Ironis dalam hati, apa yang kalian sampaikan dari nilai-nilai kebaikan, kebajikan, kalian lupakan untuk diri kalian. Artinya pandai mereka berbicara mengajak tentang kebaikan, tapi untuk dirinya dia nggak mampu berbuat kebaikan sesuai apa yang dia tuturkan pada lisannya. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Konsep dan juga kaidahnya. Kalau di surah Al-Baqarah ayat 44, secara khitabnya Allah berbicara kepada seluruh jajaran ahlul kitab golongan Yahudi dan Nasrani. Tapi sesungguhnya ibrah, hikmah, pelajarannya bisa diambil, diserap, diadopsi oleh setiap umat, wabil khusus umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Secara khusus Allah berbicara kepada ahlul kitab Yahudi Nasrani. Tapi ini pula menjadi satu ibrah untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diambil pelajaran itu bukan karena kekhususan sebabnya, tapi keumuman lafaznya. Karena itu Allah juga akan menyindir kepada kita dari ayat ini. Setiap kita yang mengerti tentang nilai kebaikan, kalau kita pernah mendakwahkannya, pernah mensosialisasikan nilai-nilai ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, awas jangan lupa. Allah katakan wa tansawna anfusakum,
Jangan sampai kau lalaikan, kau lengahkan apa yang kau bicarakan dari nilai kebaikan agar engkau juga mengerjakannya. Ini sekaligus untuk saya, untuk para juru dakwah, ya Pak, untuk para juru dakwah. Ada itu di kitab yang biasa kita kaji setiap hari Sabtu malam Minggu pada Abuya, kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah, dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Dalam kitab itu ada satu tertera sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Nabi bilang nanti akan tampak, akan nampak, akan jelas dan terang. Ada kelompok anak manusia pada hari kiamat yang merasa dirinya benar-benar rugi. Benar-benar rugi. Oh, kalau kita orang pedagang, kita penjual, bahasa rugi adalah bahasa yang paling kita hindari, benar kan? Orang dagang, apa aja didagangin? Penjual, kata yang gak bakalan dia ridhoin, yang paling gak mau dia alamin, itu adalah kalimat atau kata diksi rugi. Setiap orang dagang pasti maunya untung. Kalau dia dagang maunya rugi, romani jangan atau nggak usah dagang. Sebab berdagang dia cari keuntungan, meskipun dengan cara yang bagus, yang baik, itu untung harus didapat kebagian. Kata Nabi di sini, hari kiamat nanti Allah akan tampakkan golongan-golongan, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas orang-orang yang dinyatakan oleh Allah rugi mereka. Allah nyatakan mereka rugi, mereka pun menyadari, ngerasa dirinya paling rugi di hari kiamat. Asyaddu, makanya dalam rentetan kalimat dan konten substansi matan ini hadis diawali dengan isim tafdil asyaddu. Paling merasa hasratan rugi pada hari kiamat. Siapa mereka? Dua kelompok. Diurai oleh Nabi SAW. Ditanya masahabat, siapa itu ya Rasul? Kelompok yang pertama, mereka adalah rajulun, seseorang. Amkanahu liqalabil ilmi falam yatlubhu. Seseorang yang di alam dunianya Allah berikan kesempatan untuk dia menuntut ilmu, hadir di dalam majelis taklim. Rumah ini nggak jauh dari ulama, si ustadz, kiai, ajengan, habaib, mbah. Bahkan masjidnya dekat dengan rumahnya berdampingan dengan masjid. Atap musolanya berendeng, nyatu sama atap rumahnya. Tiap malam di dalam masjid di musola tersebut ada kajiannya, ada taklimnya, ustadznya berbeda-beda, materinya juga beragam dan bervariasi. Tapi nggak urung, ketika Allah sudah berikan nikmat bertetangga dengan masjid, kesehatan ada, usia panjang, berpeluang dia masuk ke dalam rumah Allah, hadir ikut partisipasi duduk bareng dengan orang yang cinta majelis ilmu, tapi dia nggak mau untuk ilmu. Ini adalah kelompok pertama yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya kelompok yang paling rugi. Dimungkinkan nuntut ilmu karena berdekatan rumahnya dengan masjid. Satu gang rumahnya, kalau ditanya orang, bapak alamatnya di mana? Jalan Kampung Melayu Besar, gang masjid 2. Gang masjid 2. Ntar orang tanya, Pak, katanya di situ ada kajian taklim, betul nggak? Kalau nggak salah dia ada. Saban malam, kalau nggak salah saban malam. Terus siapa yang ngajar penggantinya Ustadz Hafiz di sini? Ada Ustadz baru tuh, cakep dia. Ngasih kajiannya, ngurai pembahasannya. Maaf, kalau untuk soal itu saya nggak tahu menantu. Dari masjid yang pakai karpet, akhirnya corona datang, karpetnya dilepas, saya juga nggak tahu tuh. Maaf, saya tetangga masjid tapi masuk ke masjid ogah. Saya tahu ada taklim, ada, cuma nggak tahu.
malam ini apa kajiannya, siapa pengisinya, malam ini apa kajiannya, nggak tahu siapa ustadznya. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Kritik sosial saya di mana-mana saya bicara. Jangan sampai ada di antara kita masuk pada komunitas ini. Nunggu berita dan informasi ulama meninggal dunia, rame-rame itu komunitas ganti status pembaruan WhatsApp. Ada gambar ustadznya, kemudian ada keterangan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia al ustadz fulan bin fulan. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terima segala bentuk amal dakwahnya. Bentuk kecintaan kita kepada ulama dan merasa kehilangan daripada ulama yang awalnya hidup bersama kita kemudian meninggal dunia, fadhol silakan. Tapi yang miris kalau ditanya, ente kenal dengan ustaz itu? Kenal. Selama hidupnya itu ustaz, ente pernah ambil satu aja, enggak usah banyak-banyak, satu aja itu ilmu. Pernah menuntut ilmu, dapat ilmu dari lidah beliau? Enggak pernah. Jabat tangan kepada beliau pernah? Enggak. Oh, jadi romannya komunitas dan kelompok ini hanya gemar untuk mendapatkan informasi dan kabar meninggalnya ulama, kemudian dipajang di pembaruan statusnya. Selama ulama itu masih hidup, dia nggak mau untuk duduk menimba ilmu, mencari hikmah dari ustaz. Nunggu ustaz meninggal baru dipajang fotonya. Ilmu nggak dapat, pajang foto baru dapat. La haula wala quwata. Kemarin yang telak nih, kita orang Betawi Jakarta Selatan khususnya, yang Abdul Abdullah Syafi'i Tufiat, ulama ulul, ulama Betawi Tulen, da'i ilallah, mujahid fi sabilillah. Abdul Abdullah Syafi'i, coba deh evaluasi diri kita. Sekarang beliaunya udah gak ada. Berapa banyak ilmu yang bisa kita serap selama alam hidup dunia beliau ketika beliau masih hidup? Hitung coba berapa kali kita bisa jamret tangannya, cium tangannya. Berapa banyak kita bisa ambil keberkahan dari diri beliau. Mumpung beliau kemarin masih hidup, tidak bisa lagi sekarang. Beliau ini sudah meninggal dunia. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Lagi nggak ada rasa gimana sedih itu ulama. Sampai ada makalah mengatakan man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafiq. Siapa orang yang nggak merasa sedih, nggak merasa kehilangan dengan meninggalnya seorang ulama, maka awas, waspadai, jangan-jangan di dalam dirinya terdapat tumbuhan dan pupuk kemunafikan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nih dia. Kelompok yang pertama, dimungkinkan di alam dunia dia menuntut ilmu, dia duduk dekat dengan habaib, tapi ogah dia menuntut ilmu. Pisahkan ilmu itu ya seujung kuku, hal yang sepele. Ente kalau nggak ada ilmu, ibadah mau gimana? Sebab yang namanya jasad fisik sebuah ibadah sangat-sangat membutuhkan keilmuan. Ente mau sholat kedekap-kedekuk tiap hari 1 kali 24 jam, 5 waktu kita dipanggil oleh Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Getap kata orang Betawi bilang. Sebet langkah kita masuk ke dalam masjid langsung. Begitu sholat nggak tahu ilmu fikih sholatnya. Apa aja rukun sholat, apa aja sunnah sholat. Ada pembagian itu sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Rukunnya pembagian itu juga ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. La haula wala quwwata. Pokoknya dia sholat aja, Allahu Akbar. Begitu sampai selesai di ujung sholat ditandai dengan taslim, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nih, betapa orang yang berilmu memiliki derajat yang paling tinggi di atas orang-orang yang jahil, orang yang bodoh, nggak pernah tahu tentang ilmu apapun dalam segi ibadah. Karena itu orang-orang yang berilmu dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat, Allah dongkrak citranya. Dua golongan, martabatnya Allah tinggikan. Nggak perlu media nyorot, dia masuk ke gorong-gorong, nggak perlu. Yang terpenting dua memenuhi syarat.
ditinggikan oleh Allah martabat seseorang, dan kelompok tertentu, komunitas tertentu akan diberikan oleh Allah harkat dan martabat yang begitu tinggi. Siapa dia? Yarfa'illahu alladziina aamanu. Yang pertama orang yang beriman. Kedua, walladziina utul ilm, dan mereka orang-orang yang diberikan ilmu dan pemahaman tentang ajaran agama Islam. Berapa banyak Allah angkat derajatnya, darajat, perbandingannya jauh, anak tangganya banyak antara orang yang jahil dengan orang yang alim. Tuh, jangan jauh-jauh sholatnya. Sholat yang saban hari kita lakuin ini ibadah. Kalau kemarin kita sunnah kurban atau wajib kurban, itu kita lakukan di 10 Zulhijjah ditambah dengan 3 hari ayyamut tasyrik. Itu kerjaan kita, ibadah kita tahunan, cuma sekali doang. Ini yang saban hari. Ini yang saban hari, 1 kali 24 jam, 5 kali Allah panggil. Coba gimana kira-kira kita bisa dandanin sholat kita kalau tanpa keilmuan? La haula wala quwwata. Nah itu Nabi katakan al-ilmu ruhul amal. Ilmu itu adalah ruh dari sebuah fisik amal kita. Makanya Masya Allah majlis-majlis kayak begini, fikih yang diajarkan oleh ustaz-ustaz yang di sini, pemahaman tentang apa itu filosofi sholat, dari gerakan ke gerakan, dari ucapan ke ucapan, itu banyak ilmunya. Banyak ilmu. Bahkan kalau dari mulai kita akil balik sampai kita nanti meninggal dunia, itu fikih sholat belum selesai untuk kita kuasain. Apalagi yang nggak sama sekali nuntut ilmu, hadir dalam majlis taklim yang membahas di dalamnya soal fikih sholat. Ini baru satu aja. Kelompok orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerugian yang besar. Siapa dia? Orang yang tidak mau menuntut ilmu, padahal pintu untuk dia menuntut ilmu Allah ablakin selebar-lebarnya. Na'udzubillah. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang biasa kita sebut dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah menuturkan dalam ucapan-ucapan mulia beliau, apa yang beliau ucapkan, sungguh apabila seseorang dia berdagang kemudian dia mendapatkan kerugian itu tidak disebut dengan kerugian yang besar. Ketika ada seseorang yang memiliki satu bisnis yang besar, toko yang mewah megah, pendapatan mungkin 1 miliaran, gak akan dia mendapatkan kerugian besar. Kendati pun dia punya tokonya habis ludes kebakaran. Tapi kata Imam Syafi'i, kerugian yang paling besar itu adalah apabila anak manusia, seseorang lagi perempuan, tua maupun muda, begitu dia udah akil balik, melek mata, bangun tidur, ucap-ucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu melek mata sampai dia pejemin mata lagi, istirahat badan, tidur malam, ilmu nggak bertambah bahkan 1 pun di hari itu adalah kerugian yang paling besar. Iya Pak, Imam Syafi'i bilang begitu. Ahlul ilmi yang ngomong. Bangun tidur artinya memulai hari sampai kita mengakhiri hari, 1 ilmu kita nggak dapat, tuh yang disebut kerugian yang besar. La haula wala quwwata. Buat apa kita hidup, ibadah-ibadah juga, tapi modal dan syarat ibadah untuk diterima sama Allah nggak kita kejar, yaitu ilmu. Ilmu. Kita punya pasangan nih, ibu punya suami, bapak punya istri. Istri kita bilang, Pak, ibu senang banget kalau deket bapak wangi, enak semerbak. Jadi juga yang ibu dibilang sama bapak, bapak demen deh kalau ibu memanage uangnya telaten, teliti, boros enggak, terlalu royal juga enggak, sebab tipis perbedaannya. Royal sama boros tipis perbedaannya. Pelit, medit, ame hemat tipis perbedaannya. Paham nggak ibu? Royal ame boros tipis perbedaan.
Kalau ibarat satir atau penghalang, tipis banget tuh bahannya. Boleh jadi masih transparan, tipis banget. Antara medit, ame hemat atau ekonomis juga tipis perbedaan. Bapak bilang, Bu, yang ekonomis dong lah, biar pinter-pinter ngatur keuangan. Bapak bakalan cinta deh. Menjadi syarat bagi ibu, kalau pengen tambah dicinta oleh laki kita, keuangan ekonomi dari laki kita, maka pergunakan sesuai tepat dan porsinya. Bapak begitu juga, kalau pengen tambah kita digelendotin sama bini kita, kan seneng kita. Bini gelendotin ke kita, terus kemana lagi bini kita gelendot? Laki-laki lain, ntar kita mencak-mencak. Syaratnya apa? Syaratnya kita pinter-pinter jaga diri. Jaga dirinya dengan apa? Mandi barangkali sehari 2 kali, paling top, paling hemat mandi sehari sekali. Pakai parfum barangkali, ada roll-onnya, biar pas lagi istri kita gelendot harum diciumnya. Mama tambah cinta deh. Berarti syarat supaya istri kita, pasangan kita tambah cinta itu adalah supaya kita berbersih diri, supaya kita harum aroma yang ketika dicium sama bini kita. Tuh syaratnya. Allah begitu juga. Mau saya kabulkan, mau saya terima, mau saya paruhkan jatah dan pahala untukmu dari sebuah amal ibadahmu, kejar ilmunya. Kalau nggak dikejar ilmunya, ya silakan aja. Dalam muqaddimah kitab Az-Zubad, Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, ya, siapa-siapa yang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak, nggak diterima. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tuh. Artinya adalah setiap ibadah kita dituntut oleh Allah tentang ilmu. Kalau sudah tahu nih ayatnya, kalau sudah tahu ilmunya, faham tentang wawasan ibadah tertentu, ya sholatkah, tentang zakat dia menguasai, tentang ibadah haji memang dia ketua rombongan 1 tahun, umroh juga seringkali dia bawa jamaah, tahu, dakwahkan. Setelah dakwahkan, ingat remnya adalah pergunakan ilmu yang kita sudah tahu, bahkan sudah kita dakwahkan, khususnya adalah untuk pribadi kita. Maka itu dalam hadis Nabi tadi, kelompok yang pertama sudah. Kelompok yang kedua, lagi-lagi kelompok yang kedua, siapa dia orang yang paling rugi di mata Allah dan dirinya pun merasa rugi di hari kiamat? Mereka adalah seseorang yang gemar mengajarkan ini dan itu di hadapan para umat dan jamaah yang banyak. Apa yang ia sampaikan hal yang baik nih, seperti pesannya Allah kepada ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Yang dipesenin A, orang lain ya lakuin A karena itu nilai kebaikan. Tapi kemudian pada penerapannya, real dalam kehidupan orang yang berbicara, nggak dilakukan untuk perkara yang A tadi. Ya Bu, ini saya begini nih ngomong, ini seolah-olah saya ngomong kan di hadapan cermin, di depan kaca. Artinya apa? Lo bisa ngomong di hadapan orang banyak lo ya, nebarin nilai kebaikan. Kalau tiba-tiba lo terjun di masyarakat, tindakan yang jahat, malu lo, tercoreng dahi lo. La haula wala quwwata. Ngajarin kita, yuk bangun malam 1/3 malam, saya tidur aja, mentok subuh. Seharusnya rugi saya. Orang bilang kayak apa? Lilin nih, lilin gimana sifatnya biasa? Begitu dibakar ada fungsinya, orang sekitar bisa melihat. Kalau seawalnya itu gelap, lilin dinyalain, akhirnya bisa memberikan penerangan ke sekitar, kan begitu. Begitu gelap, lama kelamaan tuh lilin akhirnya habis, meleleh. Artinya apa? Ngajarin orang banyak ini dan itu, tapi untuk dirinya dia nggak lakuin. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la. Tuh kata Allah, sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Orang yang ngajarin ini dan itu, tapi untuk dirinya dia nggak lakuin, dia nggak lakonin, dia nggak kerjain. Na'udzubillah. Nih,
Jangan ilmu yang tidak bermanfaat yang kayak begitu, biar kate titelnya, sandangannya. Orang dipanggil ustadz, kiai, bahkan habib mungkin sekalipun. Siapa dia? Cendekiawan muslim. Ilmunya banyak, jam terbang dakwahnya besar Nusantara. Tapi kalau ternyata dalam perilakunya, ucapan dan sikapnya masih seringkali berselingkuh terhadap aturan main dan perundang-undangan Allah, maaf, ayat ini ditujukan kepada kelompok tersebut. La haula wala quwwata, la haula wala quwwata. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Kata Allah, ente tahu nilai kebaikan, ente sebarkan nilai kebaikan tersebut, tapi ente enggak ngerjain itu nilai kebaikan. Wa antum tatluna al-kitab, sementara ente baca kitab Taurat yang masih ada di tangan ente. Semua kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah, Zabur, Taurat, Injil, bahkan kita punya ajaran agama Islam, semua tertuang aturan mainnya di dalam Al-Quranul Karim. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada nilai kejahatan di dalamnya. Allah nggak pernah ngajak untuk berbuat kriminal, berlaku curang, dusta, bohong dan lain-lain, enggak. Termasuk di dalamnya wa antum tatlunal kitab ayat Taurat. Yang dimaksudkan oleh Allah adalah kitab Taurat. Isinya adalah nilai kebaikan, penghambaan hanya kepada Allah, memberikan sinyal bahwa nanti di akhir zaman akan ada dan timbul serta muncul Nabi yang paling terakhir, Rasul penutup, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi konsep ini nggak dipakai oleh orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani. Afala ta'qilun, kata Nabi. Ente emang nggak berakal lah. Emang ente nggak mampu berpikir? Allah nanya, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Allah nanya bukan karena Allah nggak tahu. Allah nanya bukan karena Allah bodoh. Kalau dalam kajian-kajian tafsir di sini dibilang afala, hamzah istifham ini adalah untuk mencaci bagi khitab yang sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kepada mereka orang yang lagi diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang ahli kitab Yahudi dan juga Nasrani. Na'udzubillah. Karena itu kita berdoa kepada Allah. Kita punya masjid mewah, ada marmer semuanya. Kajian tiap malam ada. Ustadznya insya Allah memiliki kualitas-kualitas yang baik juga, di atas rata-rata insya Allah. Amin ya Rabbal. Apalagi sebentar nih, boleh nggak nih saya bocorin nih Pak Ketua? Sebentar lagi akan tambah lagi guru pengajar kita dari kalangan Habib Zuriyah Nabi Al-Habib Hud bin Bagir Al-Attas. Ya mudah-mudahan cepat gol, cepat menjadi sebuah kenyataan. Mudah-mudahan menjadi real, nyata. Entah kapan waktunya kita tunggu aja. Yang penting nawaitu ya, niate. Kapan waktunya guru pengajar yang baru ini akan datang. Ya, kalau misalkan emang sepekan sekali, ya alhamdulillah banget, nggak apa-apa. 2 pekan cuma sekali atau sebulan 2 kali juga nggak apa-apa juga, alhamdulillah. Mau sebulan sekali juga, ya nggak apa-apa juga, alhamdulillah. Yang terpenting masih punya umur, sehat badan kita di zaman pandemi yang kayak begini. Terus kemudian masih ada semangat untuk mau ngaji. Oh itu udah masya Allah, lebih dari cukup. Udah keutamaan di atas keutamaan tuh, menurut saya. Makanya nawa itu. Mudah-mudahan nanti pada waktunya datang Habib Hud bin Bagir Al-Attas, kita bisa ramein pengajian beliau. Insya. Kapan Ustaz? Kan slotnya sekarang nih 1 pekan ini semuanya udah penuh. Ini malam ada saya. Besok ada siapa? Ustaz Andika pimpin ratib baca Yasin tahlil, menggelorakan malam Jumat, malam hari raya umat Islam yang setiap pekan kita ketemu. Idul Fitri, Idul Adha, tahunan. Ini pekanan kita ketemu hari raya kita malam Jumat.
Besoknya lagi ada ustadz lagi. Besoknya lagi insya Allah buya. Besoknya lagi ada kultum dari penasehat masjid kita. Kemudian hari Senin malam Selasa ada Ustadz Abdul Hadi. Selasa malam Rebonnya ada Ustadz Ainul Fuad. Kan udah penuh slotnya. Romannya kayaknya ada di suhu. Kapan hari ini kita tunggu? Yang penting sekarang kita nawa itu. Siap bu? Bu, susah nggak kira-kira kalau misalkan hadir di dalam majelis ilmu diselenggarain di Al-Atiq, waktunya tapi kajian subuh? Mampu nggak kira-kira? Mampu nggak kira-kira? Kalau udah niat, insya Allah Allah bakalan kasih dan permudah bahkan jalannya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Andi bangun di tadi ya, bangun ya. Insya. Ya, orang kalau udah niat, masya Allah. Mungkin kita ikrar dan ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya ikrar, saya deklar, saya niat ngaji tanpa henti sampai mati. Amin ya Rabbal. Udah niat tuh. Orang kalau udah punya niat melakukan hal yang baik-baik, meskipun pada perjalanannya qadarullah Allah gak sampaikan pada niatnya. Dalam hadis Al-Jami'us Shaghir Asy-Syaikh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dikatakan, kalau udah punya niat yang baik, mau melakukan ibadah, mau ngelakonin satu tindakan yang baik, kemudian udah ada niatnya tapi akhirnya gak kesampaian, Allah udah catat sebagai apa? Pahala niat kebaikan. Pahala niat kebaikan. Rahman Rahimnya Allah ditandai dari indikasi tersebut. Kalau kita ingin berbuat kesalahan, mau melakukan kemaksiatan, udah direncanain, udah diplanningin, yang mudah-mudah. Besok udah lama nih nggak jalan maharim nih, belum halal, dia jalan, belum halal, belum sah. Niat mau pacaran, niat besok mau jalan sama perempuan. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak nerapin konsep sebagaimana tadi kita niat yang baik-baik. Allah udah catat. Untuk niat yang buruk belum Allah catat. Sampai kapan dicatat oleh Allah? Kalau perilaku kemaksiatan tersebut sudah dilakukannya. Sayang banget Allah begitu ternyata ya Pak. Sayang banget, Masya Allah. Bapak ada orang yang Bapak gedekin di kampung ini. Bapak tandain. Dia biasanya jam 7 pagi ini dia berangkat kantor lewat rumah gue. Gue siapin pokoknya besok setengah 7 gue standby di pelataran rumah gue siapin slot gue. Dia lewat gue langsung sambut orang. Niat buruk. Allah yang Rahman Rahim belum memerintahkan kepada malaikatnya untuk menulis. Cepat tulis. Kata Allah enggak. Jangan dulu ditulis sampai dia benar-benar ngelakuin apa enggak. Begitu lewat orang yang digedegin sama dia nih. Begitu lewat, qadarullah, Allah takdirin. Akhirnya apa? Tuh orang yang digedekin pakai nengok lagi ke dirinya. Begitu nengok, tebar senyuman ke hadapan muka. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Nih selop udah di belakangnya nih. Dia siap nyambit. Begitu kasih senyuman dari saudaranya, kemudian saudaranya dia nyampein salam, akhirnya dia langsung luluh punya hati. Jawab lagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Lepas tuh sendal, plok, nggak jadi, nggak ditulis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pas lagi begitu dia lewat, yang satu nih yang digedekin benar-benar lotot lagi, ngasih muka nekuk, bahkan bludah depan gerbang pintunya. Begitu disambit, baru tindakan sudah dilakukan, kena pasal ini dan itu. La haula wala quwwata. Orang menurut saya, orang yang paling pelit bagi saya, orang yang paling pelit adalah bukan mereka orang-orang yang dikatakan bahwa punya uang 5.000, terus kemudian ada orang yang membutuhkan, dia nggak ngasih. Itu orang pelit. Tapi yang lebih pelit lagi, untuk niat melakukan hal yang baik, nggak mau, dia orang yang paling pelit. Pelitnya bukan kepada orang, tapi pelit untuk diri dia sendiri. Pelit untuk diri dia sendiri. Untuk niat kebaikan aja dia nggak mau. Niat untuk kebaikan dirinya sendiri, menjadi kenikmatan di alam barzakh, dia nggak mau. Itu orang paling pelit.
Bukan untuk orang lain peritnya, tapi untuk dirinya sendiri. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita semuanya diberikan oleh Allah pahala dan ganjaran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan dan kemauan kepada kita tetangga-tetangga masjid, masyarakat yang cinta kepada rumah peribadatan umat Islam, khususnya masjid yang tercinta kita, Masjid Jami' Al-Atiq. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita untuk bisa terus memakmurkan rumah Allah, Masjid Jami' Al-Atiq. Insya Ibu, Bu, jamaah, alhamdulillah. Ibu punya HP nggak Ibu? Punya ya? Punya YouTube. Kalau punya HP, punya YouTube, tapi nggak punya paket sampai dibohong, nggak bisa buka YouTube. Beli paketnya. Coba Ibu buka YouTube deh. Ada gambar bulat untuk pencarian. Ketik Masjid Jami' Al-Atiq. Al-Atiq official. Ceritanya kita ini Masjid Al-Atiq udah punya akun channel YouTube. Tonton semua apa yang ditayangin dalam kegiatan Masjid Jami' Al-Atiq semuanya ya. Tapi jangan lupa guys, subscribe, like, share, and comment. Insya itu juga masuk dalam bentuk memakmurkan rumah Allah. Insya. Dan Ibu tolong sampaikan, Bapak juga sampaikan kepada anak mantu cucu kita yang udah pada berhasil. Barangkali rezekinya di atas rata-rata nih. Ini Al-Atiq sekarang punya proyek setelah alhamdulillah menara rampung. Insya Allah dekat ini Masjid Jami' Al-Atiq dimotori oleh Ketua Umum Masjid, insya Allah akan mengadakan perombakan sistem sound system ya, sehingga dibutuhkan biaya lebih kurang 35 jutaan ya. Sampaikan kalau Ibu mau turut berpartisipasi, langsung bicara kepada Ketua Umum boleh, Bapak Bendahara boleh, atau kepada petugas harian yang ada di Masjid Jami' Al-Atiq juga boleh ya. Kalau misalkan bukan Ibu, tapi Ibu nyampein ke orang lain, terus orang lain mau menyumbang, tolong anterin tuh orang masuk ke dalam Masjid Al-Atiq, kemudian temuin kepada pengurus. Mau cash ataupun secara banking, silahkan. Karena kita juga punya uang yang kita simpan di bank. Nanti tinggal kita kirimin nomor rekeningnya. Siap Bu ya? Siap Bu ya? Kalaupun Ibu nggak punya uang, tapi itu udah cukup membantu orang untuk memberikan infak sedekah terbaiknya ke Masjid Jami' Al-Atiq. Semua yang terlibat dalam kebaikan, Allah punya paruhan untuk memberikan ganjaran dan pahala. Insya. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita agar terjauhkan daripada wabah penyakit COVID-19 Corona yang sampai saat ini masih ada di Indonesia. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan menjelang tahun baru Muharram 1443 Hijriah, tinggal beberapa hari mendatang. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tinggal beberapa hari mendatang kita sambut 1443 Hijriah, bulan Muharram yang baru ini, yang bersamaan dengan usia Corona tinggal segitu hari doang di Indonesia. 1 Muharram pas di situ pengumuman pemerintah, Corona udah gak ada lagi di Indonesia. Amin ya Rabbal. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نستودعك ما علمتناه وما حفظناه وما قرأناه وما فهمناه وما كتبناه فارده الينا عند حاجتنا اليه.
Bareng-bareng baca Rabbighfirli Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar raditu billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا الله بها يا الله بها buat tameng diri kita di zaman pandemi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Latih lidah kita, mudah-mudahan dengan kita melatih lidah kita membaca kalimat tauhid la ilaha, mudah-mudahan ujung hayat kita sebelum mati kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil Allahumma arhamna bil